Malam ketiga, kisah nelayan dan jin. Matahari masuk ke peraduannya, malam telah tiba. Raja Sahrayar, Sahrajat, dan Dunyajat kembali bertemu. "Baginda," ujar Sahrajat kepada Raja Sahrayar, setelah si pedagang kaya itu mengucapkan terima kasih kepada ketiga orang kakek tua yang menolongnya, ketiganya pun kembali ke negeri masing-masing. Akan tetapi, tahukah Baginda bahwa cerita tadi masih kalah hebat dibandingkan kisah tentang seorang nelayan? Bagaimana ceritanya?" tanya Baginda penasaran. "Begini ceritanya." Sahrajat memulai ceritanya. Alkisah, hiduplah seorang lelaki tua bersama seorang istri dan 3 orang anaknya. Mereka adalah sebuah keluarga yang sangat miskin. Setiap hari, lelaki tua tersebut mencari nafkah dengan cara mencari ikan. Uniknya, setiap hari si nelayan tidak pernah menebarkan jaring yang dimilikinya kecuali hanya 4 kali lemparan, tidak lebih. Sampai pada suatu tengah hari, nelayan ini pergi ke pantai untuk mencari ikan. Diletakkannya tempat ikan yang dibawanya, dan kemudian dengan sigap dilemparkan jaringnya untuk kali pertama. Dengan sabar dibiarkannya jaring yang dilemparkannya itu masuk ke dalam air. Dan setelah beberapa saat, ditariknya jaring tersebut perlahan-lahan. Di luar dugaan, ternyata jaring itu terasa berat. Dia berusaha menarik jaringnya, tapi sia-sia. Jaring itu ternyata terlalu berat untuk dapat ditarik oleh lelaki setua dirinya. Akhirnya nelayan tua itu memasang pasak di bibir pantai dan diikatnya jaring yang berat itu ke pasak. Si nelayan kemudian melepas pakaiannya dan menceburkan dirinya ke dalam air untuk melihat benda apakah gerangan yang menyangkut di jaringnya, sehingga membuatnya menjadi sedemikian berat. Dengan susah payah dikeluarkannya benda yang tersangkut di jaringnya itu dari dalam air. Si nelayan kembali mengenakan pakaiannya dan melihat ke bagian dalam jaring. Aneh, di dalam jaring yang dilemparkannya tadi, si nelayan tua melihat seekor keledai yang sudah menjadi bangkai. Demi melihat apa yang didapatkannya, maka dengan muka masam nelayan tua itu bersenandung. "Duhai yang menyelam di gelap malam penuh petaka, usah kau berpayah, rezeki tak datang karena usaha. Saat kau lihat laut dan nelayan setengah mati kejar rezeki, sementara gemintang diam berhenti. Di tengah laut ia menyelam dan ombak datang menampar, sedang matanya terus telisik jaring yang dilempar. Tidur lelap di malam hari baru bisa jika banyak ikan didapat, sampai penuh panggangannya. Dibeli oleh dia yang malamnya hanya tidur lelap, tak rasakan dingin dengan segala berkah yang lengkap. Maha suci Tuhan membuat kaya si ini, membuat miskin si itu. Si miskin ini mencari ikan, si kaya itu tinggal menyantap." Ketika melihat bangkai keledai di dalam jaringnya, si nelayan segera mengeluarkan bangkai dari dalam jaring. Diperasnya
jaringnya yang telah basah dan dilemparkannya lagi ke laut. Bismillah, ujar si nelayan tua sambil menebarkan jaringnya untuk kali kedua. Jaring yang dilemparkannya itu lalu dibiarkan turun ke dalam air. Beberapa saat kemudian, nelayan itu menarik jaringnya. Aneh. Lagi-lagi jaring itu terasa berat. Bahkan kali ini lebih berat dari yang pertama. Kali ini si nelayan tua begitu yakin bahwa yang menyangkut di jaringnya adalah seekor ikan yang besar. Sekali lagi nelayan itu mengikat jaringnya dan kemudian dia melepas pakaiannya untuk kembali masuk ke dalam air. Dengan susah payah si nelayan tua mendorong tangkapannya ke darat. Ternyata benda yang menyangkut di jaringnya si nelayan tua itu adalah sebuah tempayan yang berisi pasir dan tanah. Demi melihat tangkapannya kali ini, si nelayan kembali menunjukkan kekesalannya. Langsung dilemparkannya tempayan yang bersangkut di jaringnya itu dan dia pun kembali memeras dan membersihkan jaringnya. Seraya mengucapkan istighfar, si nelayan tua kembali ke laut untuk ketiga kalinya. Jaring dilempar lagi. Setelah jaring masuk ke laut untuk beberapa saat, si nelayan tua menariknya perlahan-lahan. Lagi-lagi si nelayan harus menelan kekecewaan. Karena kali ini yang menjadi tangkapannya adalah beberapa buah tembikar dan barang pecah belah. Dengan hati yang sudah dipenuhi kekesalan, si nelayan bersenandung. Memang rezeki tak tentu, kadang terurai, kadang terikat. Seolah tak ada goresan pena yang memberi berkat. Zaman sering merendahkan mereka yang baik dan mengangkat mereka yang tak berhak. Duhai mata, datanglah kau. Hidup ini sialan memang, karena burung telah jatuh dan itik malang terbang. Seekor burung terbang arungi timur dan barat dunia, sedang burung lain mendapat makan tanpa harus kemana-mana. Si nelayan menengadahkan kepalanya ke langit lalu berdoa, Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah menebarkan jaringku lebih dari 4 kali. Dan hari ini aku sudah menebarkan jaringku untuk ketiga kalinya. Sambil mengucapkan basmalah, si nelayan tua kembali menebarkan jaringnya. Lagi-lagi dengan sabar, si nelayan membiarkan jaringnya masuk ke dalam air. Dengan amat perlahan si nelayan menarik jaringnya. Namun gagal. Begitu berat jaring si nelayan tua. Seakan-akan jaring itu menancap di tanah. Maka dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, si nelayan tua kembali melepas pakaiannya dan menceburkan dirinya ke dalam air. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, nelayan tua itu membawa jaringnya ke darat. Ternyata yang menyangkut di jaringnya adalah sebuah guci tembaga yang pada bagian mulutnya terdapat sebuah sumbat timah dengan stempel Nabi Sulaiman alaihissalam tertera di atasnya. Dengan menggunakan pisau yang dibawanya, si nelayan tua mencoba mencongkel tutup guci tersebut. Ternyata usahanya tidak sia-sia. Guci yang tadi tertutup berhasil dibuka. Tiba-tiba dari dalam guci yang baru dibuka itu keluar kepulan asap putih yang membumbung ke angkasa. Si nelayan terkejut bukan main. Asap itu terus menggumpal-gumpal sampai akhirnya menjelma menjadi sesosok jin yang sangat besar.
Kepala jin itu mencapai awan, sedangkan kakinya berpijak di bumi. Si nelayan merasa amat ketakutan. Tubuhnya gemetar, giginya gemeretak, dan keringat terus mengalir deras. Di hadapan si nelayan tua, dunia tampak gelap gulita. Tiada Tuhan selain Allah. Sulaiman adalah Nabi Allah. Tiba-tiba jin itu mengeluarkan suaranya. Dengan perasaan takut si nelayan berujar, "Hai Durjana, mengapa kau mengatakan bahwa Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Allah? Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat 1800 tahun yang lampau. Saat ini kita telah tiba di akhir zaman. Coba kau katakan padaku riwayat hidupmu dan bagaimana kau sampai dimasukkan ke dalam guci ini." Ketika mendengar perkataan si nelayan, jin itu berseru, "Tiada Tuhan selain Allah, hai nelayan. Aku akan memberi kabar gembira padamu." "Apa kabar gembira darimu untukku?" ujar nelayan. "Yaitu dengan membunuhmu sekarang juga dengan cara yang kejam," jawab jin. Nelayan tua menyergah, "Tetapi apa dosaku sehingga aku harus memikul hukuman sekeji itu?" "Hai nelayan, dengarkanlah kisahku ini," jawab jin. Dengan tubuh gemetar karena ketakutan, si nelayan tua mendengar penuturan jin. "Ketahuilah," jin itu memulai kisahnya. "Aku adalah jin jahat. Dulu aku adalah jin yang menentang ajaran baginda Sulaiman ibnu Daud alaihissalam. Ketika baginda mengetahui pembangkanganku, baginda Sulaiman alaihissalam mengutus salah seorang menterinya yang bernama Asyib ibnu Barkiyah untuk menyeretku ke hadapan baginda Sulaiman alaihissalam. Hingga akhirnya aku berhasil dipaksa untuk dibawa ke hadapan baginda. Sesampainya aku di hadapan baginda Sulaiman alaihissalam, beliau mengajakku untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk di bawah kekuasaan beliau. Tetapi seruan itu kutolak. Mendengar penolakanku, baginda Sulaiman alaihissalam langsung mengambil sebuah guci dan kemudian beliau memasukkanku ke dalam guci itu. Pada bagian mulut guci, beliau memasang segel timah yang di atasnya tertera nama beliau yang agung. Setelah itu, beliau memerintahkan kepada beberapa jin untuk membawaku pergi. Guci tembaga yang berisi tubuhku itu kemudian dibuang ke dasar laut. 100 tahun telah berlalu. Di dalam hati aku berkata, barang siapa yang dapat membebaskanku, aku dari dalam guci ini akan kubuat kaya raya. Tetapi sampai 100 tahun kemudian, ternyata tidak ada seorang pun yang datang untuk membebaskanku. Maka aku kembali berkata di dalam hati, barang siapa yang dapat membebaskan aku dari dalam guci ini, akan aku beri seluruh kekayaan yang ada di bumi. Tetapi sampai 400 tahun kemudian, ternyata tidak ada seorang pun yang datang untuk mengeluarkan aku dari dalam guci. Aku pun kembali berkata di dalam hati, siapa saja yang membebaskan aku, akan aku kabulkan 3 permintaannya. Tetapi lagi-lagi tak ada seorang pun yang menolongku. Hingga akhirnya dengan perasaan marah, aku bersumpah bahwa siapapun yang membebaskan aku dari dalam guci ini akan aku bunuh dengan cara yang kejam. Nah, ternyata engkaulah yang membebaskan aku. Seusai mendengar penjelasan sang jin, si nelayan tua berkata, duhai, betapa mengagumkan ceritamu itu. Ternyata akulah yang berhasil menyelamatkanmu.
Oleh sebab itu, ampunilah aku, maka Allah akan mengampunimu, dan jangan kau bunuh aku, karena jika kau bunuh aku, Allah akan mendatangkan orang yang akan membunuhmu. Jin itu tetap menolak dan berkata, "Tidak, kau tetap harus kubunuh." Tetapi si nelayan terus merajuk, "Ampunilah aku, karena akulah yang telah membebaskanmu." Akhirnya jin itu berkata, "Haruskah aku mengampunimu hanya disebabkan jasamu membebaskan aku?" Mendengar perkataan sang jin, nelayan tua itu berkata, "Wahai jin, sebenarnya aku telah berbuat baik padamu. Jadi mengapa kau balas aku dengan perbuatan buruk?" Ternyata apa yang diungkapkannya syair ini memang benar. Si nelayan tua itu kemudian menyanyikan sebuah syair. "Kami berbuat kebaikan, mereka balas dengan kebalikannya. Demi umurku, busuk nian perbuatan seperti itu. Barang siapa berbuat baik kepada yang tak berhak, maka balasannya adalah seperti balasan bagi yang membebaskan serigala." Namun rupanya sang jin tetap tak bergeming. "Sudahlah, jangan merajuk. Kau tetap harus mati," katanya. "Apakah kau sungguh-sungguh akan tetap membunuhku?" Nelayan tua itu kembali bertanya. "Tentu," jawab sang jin. Di ujung keputusannya, nelayan tua itu berkata, "Demi nama agung yang terukir di segel Sulaiman alaihissalam, aku memintamu melakukan sesuatu." Ketika mendengar nama agung Sulaiman alaihissalam disebutkan, jin itu merasa takut dan berkata, "Mintalah, pasti akan aku kabulkan." Si nelayan lalu berkata, "Bagaimana mungkin kau dapat berada di dalam botol ini? Padahal ukurannya begitu kecil, bahkan tangan dan kakimu pun tidak mungkin muat di dalamnya. Apatah lagi badanmu? Apakah kau tidak percaya bahwa aku benar-benar pernah dikurung di dalamnya?" tanya sang jin. "Tentu tidak, aku tidak dapat mempercayaimu sampai kedua mataku ini melihat langsung bahwa tubuhmu yang besar itu memang benar-benar dapat masuk ke dalam botol ini," ujar si nelayan. Assalatu wassalamu alaihi. Tanpa terasa, pagi telah tiba. Syahrajat pun menghentikan ceritanya.